Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Duyanti. Saya dari kelas MA 19A6. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi faktor penentu keberhasilan manajemen perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Setiap organisasi selalu membutuhkan suatu perubahan. Perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi. Perubahan organisasi mengacu kepada hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, sehingga menuju kepada suatu keadaan di dalam. Penyebab perubahan internal: perubahan tujuan, perubahan struktur organisasi, perubahan cara operasional atau aktivitas organisasi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu perubahan internal yang direncanakan. Misal, sebuah perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain. Yang kedua, perubahan internal tidak direncanakan. Misalnya, perubahan karakteristik demografis tenaga kerja pada suatu perusahaan. Eksternal: perubahan sistem ekonomi, teknologi baru, dan lain-lain. Yang pertama, perubahan eksternal yang direncanakan, misal pengenalan teknologi baru. Yang kedua, perubahan eksternal tidak direncanakan, misal perubahan kebijakan moneter sebagai respon perubahan politik dan ekonomi. Faktor kunci perubahan: terdapat dua faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses perubahan, yakni yang pertama, karakteristik organisasi, yang kedua, karakteristik dari perubahan itu sendiri. Karakteristik organisasi artinya adalah sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melaksanakan proses perubahan. Dalam hal ini, kesiapan organisasi ditentukan oleh tiga aspek, yakni kesesuaian arah perubahan dengan jiwa organisasi, level dan dampak perubahan, serta ada atau tidak adanya serikat pekerja. Kesesuaian artinya menunjukkan sejauh mana sebuah proses perubahan bersifat fit dengan strategi dan struktur organisasi, lingkungan yang ada, dan dinamika bisnis yang berlangsung. Semakin fit, semakin baik, sementara level dan dampak perubahan menunjukkan sejauh mana label atau derajat perubahan dalam lingkungan organisasi dan teknologi. Semakin tinggi derajat perusahaan, semakin kompleks proses pelaksanaan perusahaan. Sedangkan faktor serikat pekerja merujuk pada pernyataan bahwa pelaksanaan perubahan mungkin bisa sulit dalam organisasi yang dimiliki serikat pekerja yang kuat, terutama jika perubahan itu mempengaruhi masalah kontrak, seperti gaji, desain pekerja, dan fleksibilitas karyawan. 6 dimensi kunci dalam manajemen perubahan. Ada 6 tema penting dalam mengelola proses perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur perubahan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, performance management. Yang keempat, cultural capacity. Yang kelima, leadership capacity. Yang keenam, individual and team capacity. 1. Arsitektur perubahan: terdapat strategi dan struktur yang jelas serta tahapan aktivitas yang sistematis guna mendorong proses perubahan. Yang kedua, komunikasi: terdapat media komunikasi yang bersifat reguler dan variatif untuk mensosialisasikan sasaran perubahan dan juga mengkomunikasikan sasaran-sasaran yang telah berhasil dicapai. Yang ketiga, performance management: sistem manajemen kinerja dan kebijakan pengelolaan SDM diselaraskan untuk mendorong tumbuh perilaku baru yang sejalan dengan tujuan perubahan. Yang keempat, cultural capacity: budaya perusahaan dimodifikasi sesuai dengan arah baru proses perubahan. Yang kelima, leadership capacity: nilai dan perilaku yang dianut leader sejalan dengan sasaran perubahan yang ingin dituju. Para leader memiliki kapasitas untuk memimpin proses perubahan. Yang keenam, individual and team capacity:
Serangkaian tindakan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kompetisi yang diperlukan bagi suksesnya proses perubahan. Di sini ada faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan manajemen perubahan. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, budaya, yang ketiga, masalah SDM, yang keempat, respon cepat. Dan ada 3 pendorong utama yang mendorong perubahan organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, globalisasi. Teknologi. A. Mempengaruhi struktur organisasi, menentukan sifat pekerjaan individu, mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan, dan mengendalikan struktur sosial non-formal di dalam organisasi, dan pada akhirnya menentukan kemampuan organisasi dalam meraih sasarannya. B. Merupakan pengetahuan, perangkat, teknik, dan tindakan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Globalisasi. A. Memfasilitasi hubungan dan koordinasi di antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah. B. Penguatan kembali organisasi tata kelola superwilayah. C. Peningkatan ketergantungan di antara negara-negara modern. D. Mendapatkan keunggulan era informasi untuk mengelola informasi. E. Peran pemerintah sebagai mitra dengan sektor swasta yang terus meningkat. Kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan yang berhasil membawa perubahan. Yang pertama, dorongan, prestasi, ambisi, energi, keuletan, inisiatif. Yang kedua, motivasi kepemimpinan, misalnya pribadi atau sosial. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, kepercayaan diri, kemampuan kognitif, dan pengetahuan bisnis. Yang kelima, intuisi, kecerdasan emosional, dan kemampuan interpersonal yang unggul. Perilaku kepemimpinan. Yang pertama, kepedulian pada petugas. Yang kedua, kepedulian pada orang. Yang ketiga, kepemimpinan yang mengarahkan. Yang keempat, kepemimpinan yang partisipasif. Pemimpin dalam masa perubahan. Yang pertama, keuntungan dari dukungan dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, mendengarkan dan bekerja sama secara efektif. Yang ketiga, membawa akuntabilitas. Yang keempat, memberikan umpan balik konstruktif kepada orang lain. Yang kelima, membangun hubungan dengan pelanggan, rekan pekerja, dan anggota tim. Yang keenam, mengilhami dan memotivasi. Yang ketujuh, berkomunikasi secara terbuka, awal, dan sering. Yang kedelapan, menyediakan arah yang jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.